Lebarnya 960, tinggi 576. Ya, ini resolusinya aslinya beda. berapa, Pak? Poin 27. Ya. Jawaban Muhammad Nawazar. Nah. 1920 180 menjadi 960 576. Terjadi downscaling, perusakan resolusi 1,5 juta piksel per frame. Laju frame-nya jadi berapa, Pak? 10. 25 menjadi 10. Informasi temporal dari laju frame itu sangat penting dalam forensik. Oke, kenalin dulu deh. Saya Renditya Kurniawan. Saya seorang desainer lulus dari salah satu universitas desain yang mengerti sedikit IT. Ilmu IT saya yang sedikit ini sepertinya menggugah ya rasa ingin memberitahu kalian yang awam tentang IT yang sedang dibicarakan oleh Pak Roy Suryo dan Pak Resmond di acara Diskursusnet episode Kopi Cyanida Jessica Wongso. Lebarnya 960, tinggi 576. Ya, ini resolusinya aslinya beda. berapa, Pak? Poin 27. Ya. Jawaban Muhammad Nawazar. Nah. 1920 180 menjadi 960 576. Apa mungkin satu video CCTV bisa punya dua resolusi? Ya, ini kan terjadi ya, dua resolusi video yang berbeda di CCTV channel 7. Apakah ini mungkin terjadi? Anda harus mengerti ya bagaimana cara kerja CCTV. CCTV bekerja secara otomatis. Dia akan merekam atau mendelete file dalam periode tertentu. Angle kamera dari CCTV juga umumnya adalah fixed angle, digantung di atas plafon atau tembok bagian atas. Dari sini aja tidak mungkin ya terjadi perubahan resolusi secara manual dari full high definition 1080 pixel menjadi lebih kecil 480 pixel. Rekaman pasti akan berjalan sesuai dengan resolusi yang disetting. Kalau 1080 pixel, ya akan tetap 1080 pixel terus dari pagi sampai malam. Kalau itu 480 pixel, ya akan jadi 480 pixel terus. Kecuali tiba-tiba ada yang nyeting ulang di tengah-tengah kejadian Kopi Cyanida Jessica Wongso. Dan ini persentasinya kemungkinan 0,001% ya. Memangnya 480 pixel itu seperti apa sih? Jika Anda masih mengingat TV tabung zaman dulu dan bandingkan dengan TV LED zaman sekarang, nah segitulah bedanya. Dari yang serba tajam di TV LED, ini kalian bisa lihat tiba-tiba menjadi kotak-kotak di TV tabung. Jadi kedua resolusi ini punya depresiasi yang sangat jauh sekali ya guys. Analisis saya juga bisa begini. Aslinya gambar itu 1280 ya 1920 kali ya 1920 kali 1080 ya. Itu dalam bentuk frame besar. Maksudnya mungkin ya gini. Maksudnya Christopher sama Pak Noh tuh karena di situ kelihatan jauh, kelihatan kecil, dia zoom. Nah, ketika zoom itu menjadi resolusinya menjadi enggak ada itu apa itu, Pak? Itu. Bukan, Pak. Bicara soal zoom, baik itu zoom in atau zoom out, itu tidak akan merubah resolusi sama sekali ya dari 1920 x 1080 pixel menjadi file SD. Kenapa? Ya, secara file datanya akan tetap di 1080 pixel full HD, kecuali di zoom, di crop, kemudian save as, ganti file baru. Nah, meskipun sudah diturunkan resolusi jadi SD, yang terdampak dari tindakan ini ya cuman kualitas gambarnya ya dan ukuran file yang turun. Tapi secara frame per second, tone warna itu nggak akan berubah ya. Lagi pula secara logika,
Jika Anda mau presenting file video di spot tertentu, kan ya lebih enak pakai file aslinya ya yang Full HD, kemudian di zoom, ketimbang file Full HD-nya di crop dan dijadikan file SD. Selain kamu bakal direpotin nyambung sulam antara file before yang masih 1080 pixel ke file SD, terus balik lagi ke 1080 pixel, kan ya butuh diedit dulu ya. Dan tindakan editing ini bukannya udah masuk rekayasa nggak sih? Apakah file yang sudah di downscaling kemudian di zoom lagi bisa balik lagi menjadi 1080 pixel? Ya ini nggak bisa ya. File video jelas ya akan pecah alias kotak-kotak. Terutama di tahun 2016, membesarkan file kecil menjadi tajam itu amatlah susah ya. Saya kira ini ilmu standar bagi kreatif desain dan video editor ya, karena mereka akan ngerti sekali soal ini. Sedangkan di tahun 2024, saat ini sudah ada teknologi AI yang mampu mempertajam dan memperjelas video gambar yang pecah menjadi tajam. Tapi hal ini saya rasa juga nggak akan bisa ya dijadikan sebuah bukti di pengadilan. Why? Karena cara kerja AI untuk nge-restore gambar dari burik menjadi tajam itu bukan dengan mengembalikan detail gambar video yang sudah rusak ya karena proses downscaling, tapi AI akan bekerja dengan mengisi pixel-pixel yang kosong yang menurut AI kira-kira akan ya gitu gambarnya atau gitu videonya. Nah, kira-kira ini apalagi dilakukan oleh AI bisa juga disebut rekayasa ya dan nggak bisa jadi bukti. Di poin inilah kita harus setuju bahwa yang dibicarakan oleh Pak Rismond bahwa jika masih ada file full HD-nya, maka apa yang terjadi di persidangan Jessica di tahun 2016 itu adalah rekayasa. Karena ada file yang di downscaling. Karena kembali lagi di awal, CCTV itu cuma akan menjalankan satu resolusi aja. Kalau Full HD ya Full HD aja, kalau SD ya SD aja. Nggak mungkin dua-duanya ya. Kan aneh gitu loh. Sanggahan Roy Suryo atas zoom in dan menampilkan di area tertentu saja sehingga ukuran pixelnya berubah. Ya ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Meskipun pixelnya berubah dan ukuran file size-nya downgrade, tapi nggak akan ngerubah sama sekali frame per second-nya ya. Juga nggak akan ngerubah color-nya ya dari kopi yang berwarna coklat menjadi abu-abu. Frame-nya juga nggak mungkin ya kepotong lebih dari setengahnya. Saya jelaskan secara singkat, apa sih dampak perubahan frame per second yang mengakibatkan Jessica di penjara? Anda tahu game PUBG atau Mobile Legends? Nah, ketika Anda memainkan game tersebut, kemenangan kalian kan tergantung dari frame per second-nya ya. Anda yang terbiasa dengan 120 frame per second, terus tiba-tiba main di 30 fps, Anda akan kesulitan ya mengeluarkan skill atau gerakan Anda terlambat. Hal ini karena 120 frame per second bisa melihat lebih banyak frame dan mengambil tindakan lebih dahulu, baik itu nyerang, kasih ulti, atau ngeluarin combo, dibanding yang pakai 30 frame per second. Di pandangan orang yang pakai 30 frame per second, ini lagi jalan-jalan enak-enak, lalalala tiba-tiba mati aja. Kaget kena skill musuh. Kalau di PUBG sering banget kan, tiba-tiba kamu kena tembak entah dari mana, terus ya udah mati aja. Nah ini terjadi karena perbedaan frame per second antara kamu dan lawan kamu. Di kasus Jessica ini, perubahan frame per second dari sebuah video akan mengalami kejadian yang serupa ya guys. Yang seharusnya gambar itu full di 25 frame per second, tiba-tiba jadi 10-15 frame per second.
Ya ini kan ada 10-15 detik hilang ya. Coba deh sekarang kamu beranjak dari tempat kamu dan lari ke halaman depan. Nyampe nggak itu 10 detik? Nah tentu nggak nyampe kan. Artinya 10-15 detik itu banyak banget hal yang dapat dilakukan. Dan ini artinya banyak hal yang hilang dari video kasus Jessica. Gimana menurut Anda?